Saya beberapa kali ketika menyampaikan satu topik dalam tanya jawab, karena baca kitabnya itu sudah lama, itu beberapa kali datanya tidak tepat atau kurang akurat. Kurang akurat karena bacanya sudah lama. Ketika ditanya memorinya muncul lagi, tetapi jawabannya menjadi kurang tepat. Atau juga kadang-kadang ketika ada yang bertanya, kita menjawab dengan jawaban-jawaban yang di situ tulisannya kecil-kecil. Saya pernah ditanya, saya sudah buka buku, kemudian di situ ada hadisnya dan catatan kakinya di bawah. Pas baca hadisnya benar. Pas baca catatan kaki meleset. Nah, ternyata catatan kakinya harusnya di bawahnya, yang dibaca di atasnya. Ini juga karena faktor misalnya silinder, faktor lain. Nah, sehingga di dalam masalah ini jangan takut untuk meralat kalau keliru, kalau salah. Kalau misalnya berupa video, jangan takut untuk di-delete. Nah, maka beruntunglah kita. Seperti saya pribadi di sini, ada beberapa YouTuber yang kemudian mereaction, kemudian mengomentari, Pak Mujiman berdusta misalnya. Nah, alhamdulillah ada yang mengoreksi. Maka kita patut bersyukur, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang mengoreksi. Karena orang beriman itu adalah mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi yang lainnya. Cermin itu salah satu fungsinya untuk apa? Menunjukkan di mana nodanya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat noda yang ada di wajah kita, kita baru bisa melihat kalau ada cermin. Kadang-kadang kita juga tidak mengetahui di mana letak kekeliruan kita. Setelah dikoreksi orang lain baru tahu, oh ternyata kita keliru di sini. Bahkan kita juga sering menjumpai imam bacaannya itu keliru terus, setiap imamnya keliru terus. Kenapa? Tidak tahu. Maka jangan bilang kemudian, oh bacaan imamnya begini begitu. Dia tidak tahu. Butuh orang lain untuk mengoreksi. Karena orang beriman itu cermin bagi yang lainnya. Maka bagi teman-teman yang online tidak perlu takut untuk menyampaikan sesuatu. Yakinlah nanti akan ada orang yang mengoreksi ketika apa yang kita sampaikan itu tidak tepat. Dan ketika dikoreksi oleh orang lain, jangan marah. Kenapa? Karena mereka yang mengoreksi kita itu sudah membantu kita untuk meluruskan kita, membantu kita untuk melihat bagian-bagian yang kita tidak bisa melihat. Saya sering sampaikan ke teman-teman, kenapa petinju yang hebat itu butuh pelatih. Apakah pelatihnya lebih hebat? Tidak. Tetapi petinju itu hanya butuh orang lain untuk menunjukkan di mana letak kelemahannya. Maka petinjunya tadi dilatih oleh pelatihnya bilang powernya kurang full. Padahal kalau diadu tinju, pelatih sama petinjunya menang siapa? Menang petinjunya. Kenapa dia butuh pelatih? Untuk menunjukkan di mana letak salahnya. Itu kurang ke bawah. Karena nanti lawan kamu itu dia suka main begini dan begitu. Itu kurang ke samping. Karena nanti lawanmu begini dan begitu. Itu butuh orang lain. Sama juga ketika kita berdakwah juga butuh orang lain. Sehingga seperti ini tadi saya menyampaikan, saya tidak tahu. Kalau ada yang tahu bisa menyampaikan. Yang penting berdasarkan kepada dalil. Termasuk juga kalau ada video yang tersebar kemudian dikoreksi oleh orang lain, itu tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, tidak perlu sakit hati. Justru kita bersyukur. Mereka adalah partner-partner dakwah kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang bersama-sama dengan kita untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wallahu alam bishawab.